Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Arif Rahman, MH, selaku dosen mata kuliah Hukum Internasional, dan yang saya hormati yang saya banggakan teman-teman kelas HTNA, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin diskusi pada siang hari ini. Diskusi siang hari ini yaitu mengenai mata kuliah Hukum Internasional yang dimana materinya yaitu perkembangan hukum internasional. Untuk pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Asep Doli. Kepadanya saya persilahkan. Tanpa salah, baik, terima kasih kepada moderator yang mempersilahkan saya untuk menjelaskan presentasi kali ini. Baik, saya sendiri di sini akan menjelaskan lahirnya hukum internasional. Seperti yang kita ketahui, kalau kita mau membahas sesuatu hal, tentunya kita harus mengetahui dulu lahirnya hukum internasional. Nah, ada salah satu ahli, yaitu Mukhtar Kusumat Anja, bahwa untuk meyakini adanya hukum internasional, maka harus ada pula masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis. Nah, pendapat ini sejalan dengan hukum internasional yang diartikan secara luas. Itu hukum internasional dalam arti luas termasuk hukum bangsa-bangsa. Maka kalau kita merujuk pendapat ini bahwa hukum internasional itu usianya telah tua. Nah, sedangkan kalau kita merujuk pada arti hukum internasional hanya mengatur hubungan antara negara-negara, maka hukum internasional ini baru berusia ratusan tahun. Artinya di sini ada dua pendapat lainnya hukum internasional. Karena kalau kita merujuk pendapatnya secara luas, secara luas, maka hukum internasional itu sangat tua. Sedangkan kalau hubungan negara-negara itu baru ratusan tahun. Lahirnya hukum internasional berarti adanya negara-negara tersebut. Nah, dalam perjalanannya, hukum internasional ini mengalami perkembangan beberapa evolusi. Yang pertama yaitu India kuno, yang seterusnya itu bangsa Yahudi, seterusnya itu zaman Yunani, seterusnya itu zaman Romawi, nah seterusnya itu perjanjian Westphalia, itu pada tahun 1648. Nah, seterusnya terbentuknya organisasi internasional. Yang pertama yaitu Liga Bangsa-Bangsa, itu pada tanggal 10 Januari 1920, dan Perikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering disingkat PBB itu tanggal 26 Juni 1945. Adapun secara rincinya itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Asep Doli yang telah menyampaikan materinya. Materi yang selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Saudara Sudrajat. Pada Saudara Sudrajat, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik untuk moderator untuk menyempatkan saya untuk menjelaskan tentang zaman India kuno. Zaman India kuno, dalam suatu kebudayaan India kuno terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku bangsa,
bangsa dan raja-raja. Zaman India kuno juga sudah banyak mengenal atau ketentuan yang mengatur dalam kedudukan dan hak istimewa seorang duta. Selain juga terdapat pengaturan mengenai perjanjian, hak dan kewajiban raja dan juga pengaturan hukum perang. Dalam hukum perang tersebut, dalam perbedaannya yaitu ada kombatan dan non-kombatan. Yang pertama, kombatan. Kombatan itu adalah suatu kumpulan atau golongan penduduk yang aktif dalam suatu pertempuran. Dan non-kombatan adalah suatu kumpulan atau golongan penduduk yang tidak aktif dalam pertempuran. Dari kedua perbedaan itu sudah jelas mana yang aktif, mana yang tidak aktif. Dan selanjutnya juga mengenai sebuah perlakuan terhadap tawanan perang dan cara melakukan perang, the of the war. Mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memaparkan materinya mengenai perkembangan hukum internasional pada zaman India kuno. Selanjutnya untuk materi yang selanjutnya yang insya Allah akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baiklah, tadi telah dipaparkan oleh teman-teman saya mengenai lahirnya hukum internasional dan mengenai perkembangan hukum internasional pada zaman India kuno. Sekarang saya ingin memaparkan materi mengenai perkembangan hukum internasional pada zaman Yunani. Pada zaman Yunani, di awal masa Yunani, proses pembentukan kaedah-kaedah hukum internasional tercipta yang mulanya dari adat istiadat dan praktek-praktek yang kemudian ditaati oleh negara-negara yang masih berafiliasi dalam hubungan negara mereka satu sama lain. Nah, pada zaman Yunani ini, pembentukan kaedah-kaedah hukum internasional yaitu terciptanya dari adat istiadat. Atau kalau misalkan disebut adat istiadat itu berarti dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat internasional pada zaman Yunani tersebut. Kemudian dari kebiasaan masyarakat internasional dan praktek-praktek keseharian masyarakat internasional tersebut, terbentuklah kaedah-kaedah hukum internasional yang ditaati oleh masyarakat internasional pada zaman Yunani tersebut. Kemudian saat itu banyak muncul negara merdeka, sehingga dengan sendirinya terjadi hubungan diplomatik antara satu negara dengan negara lainnya yang kemudian berkembang dengan sangat pesat di dunia. Setelah masyarakat internasional membentuk kaedah-kaedah hukum internasional yang dimana pembentukannya itu diambil dari adat istiadat dan praktek-praktek, setelah itu muncullah negara-negara merdeka pada zaman Yunani tersebut. Nah, dari negara-negara merdeka inilah terjadi hubungan diplomatik. Apa sih yang dimaksud dengan diplomatik itu? Yaitu diplomatik itu hubungan antara satu negara dengan negara lain. Nah, diplomatik tersebut pada zaman Yunani kuno ini sangatlah berkembang pesat gitu, sangatlah mendunia. Terus selanjutnya yaitu masyarakat Yunani sudah mengenal ketentuan-ketentuan mengenai perwasitan, arbitrasen. Kalau bahasa ininya mah yaitu penyelesaian masalah di luar pengadilan. Selain daripada pembentukan kaedah hukum internasional dan banyaknya negara-negara yang sudah merdeka, pada zaman Yunani kuno ini, masyarakat internasional pada zaman Yunani kuno juga telah mengenal arbitrasen gitu kan. Nah, seterusnya masyarakat internasional pada zaman Yunani kuno ini mengenal juga yang namanya diplomasi. Diplomasi ini yaitu urusan kepentingan sebuah negara dengan negara lain. Jadi menurut saya pribadi, dari tadi yang telah dipaparkan oleh saudara saya Asep Budoli mengenai lahirnya hukum internasional, kemudian mengenai perkembangan hukum internasional yang pertama disampaikan oleh saudara Sudrajat, kemudian pada zaman Yunani, berarti perkembangannya hukum internasional ini sangat jelas gitu kan. Buktinya saja pada zaman Yunani ini sudah banyak perkembangan internasional. Sampaikan
bakal disambung oleh saudara saya mengenai perkembangan hukum internasional pada zaman Yunani ini oleh saudara Kohar. Pada saudara Ahmad Kohar, saya persilahkan. Baik, terima kasih buat moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan poin-poin di zaman Yunani. Karena tadi sebagian udah dijelaskan oleh saudara Fahru Roji ya. Jadi kali ini saya akan meneruskan poin-poin apa saja yang terdapat di zaman Yunani. Sebelum itu saya tak lupa buat mengingatkan, jadi di zaman Yunani ini sesuai sumber yang kami temukannya, sesuai sumber yang telah kelompok kami temukan gitu. Nah, di zaman Yunani ini konsep hukum alam adalah sumbangan yang paling berharga bagi perkembangan hukum internasional. Jadi yang khusus dihadiahkan dari kebudayaan atau kebiasaan rakyat Yunani. Nah, yang dimaksud dengan konsep hukum alam sendiri yaitu hukum yang berlaku secara mutlak di mana saja. Jadi menyesuaikan zaman gitu, di mana saja selagi akal manusia mampu menerimanya gitu kan. Terus konsep hukum alam ini dan lalu kemudian berkembang, yang awalnya terbawa ke Romawi, kemudian lewat Romawi inilah dunia bisa mengetahui gitu konsep hukum alam ini. Dan seterusnya mazhab hukum alam sebenarnya memberikan pembentukan yang ideal. Dalam hal ini itu menjelaskan bahwa konsep hidup bermasyarakat internasional itu ya harus yang diperintah oleh akal budi manusia gitu kan. Karena mazhab ini sesungguhnya telah meletakkan dasar-dasar rasionalitas bagi pentingnya hidup berdampingan dengan tertib dan damai, baik antar bangsa di dunia meski dengan latar yang berbeda, contohnya mulai dari keturunan atau pandangan hidup gitu. Kita harus tetap tertib dan damai gitu kan, kayak gitu. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang selanjutnya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silahkan Bang Oji. Nah, terima kasih kepada saudara Ahmad Kohar yang telah menyampaikan pemaparan materinya mengenai zaman Yunani kuno. Selanjutnya, untuk pemaparan materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudara Dika Tabrozi mengenai perjanjian Westphalia. Padanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sivitas Akademika UIN Banten, yang terhormat kepada teman-teman semua. Baik, langsung saja tepanjang lebar yang ingin saya sampaikan, yaitu akan mengenai yang akan saya paparkan mengenai perjanjian Westphalia, yang dimana perjanjian ini memuat substansi yang sangat krusial dan penting di dalam lahirnya sejarah hukum internasional. Yang pertama, perjanjian ini merupakan tonggak sejarah dari lahirnya negara-negara modern menurut hukum internasional. Jadi, asal mulanya negara-negara modern ini ya tercipta gara-gara hasil daripada perjanjian Westphalia ini. Kemudian, apa yang melatar belakangnya yaitu lahirnya perjanjian ini bukan hanya dipelopori dengan adanya persoalan-persoalan keagamaan saja ataupun perseteruan saja antara agama Katolik dengan Protestan, akan tetapi jauh lebih krusial di antara itu yaitu perkembangan dan hubungan antara negara-negara dengan satu yang lainnya, ataupun dengan adanya harus ada pengakuan internasional. Kemudian perjanjian Westphalia ini merupakan wujud suatu peristiwa yang mencenangkan suatu zaman baru di dalam sejarah masyarakat internasional yang tidak ada hubungannya dengan masa lampau. Artinya masyarakat internasional ataupun hubungan internasional ini ya artinya ada upaya ke depannya ini lebih baik lagi. Ada upaya ke depannya ini siap untuk merealisasikan zaman baru ataupun zaman modern. Ya artinya mau tidak mau manusia harus mempersiapkan diri daripada modernisasi ini. Sehingga muncullah ide-ide, kreativitas dan lain sebagainya dengan adanya pengakuan hubungan internasional.
Kemudian cikal bakal dari perjanjian Westphalia ini sangat penting sekali, yang dimana memuat Liga Bangsa-Bangsa ataupun yang akan menjadi tonggak ataupun cikal bakalnya dari persatuan bangsa-bangsa, sehingga terkumpullah atau terwujudlah kerukunan antar bangsa-bangsa, antar satu dan lainnya, terkumpullah antar agama Katolik dengan Protestan, sehingga tidak ada perseteruan di antaranya, karena dengan damai itu manusia bersifatnya kodrat damai, sehingga hapuslah perseteruan di antara keduanya. Sehingga Liga Bangsa-Bangsa PBB dengan diwadahi suatu di dalamnya ini memuat substansi ataupun wadah yang menonggaki daripada hubungan antar bangsa satu dan lainnya, antar seluruh dunia malahan. Ya, ini menjadi puncak ataupun pemersatu bangsa ataupun pemersatu bangsa-bangsa internasional itu sendiri. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah itu dari saya dan lain sebagainya. Dan jika kurang mohon dimaafkan karena masih tahap belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya Adan ya, cukup ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan materinya mengenai perkembangan hukum internasional. Saya perwakilan dari kelompok 1, mohon maaf apabila penjelasan dari kami, pemaparan materi dari kami masih banyak kekurangan atau kesalahan, karena kami semua di sini masih tahap belajar. Sebelum saya menutup presentasi pada siang hari ini, izinkan saya membacakan satu atau beberapa kalimat kata-kata dari salah satu ilmuwan, yaitu Immanuel Kant. Beliau berkata, dalam hukum seseorang bersalah ketika ia melanggar hak orang lain, dan etika dia bersalah jika ia hanya berpikir untuk melakukannya. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.